Sobat Penabur masih di dalam episode new webinar dengan topik Empowering and Developing Others. Kita sampai di bagian akhir dari new webinar kali ini dan kita akan mendengarkan closing statement yang akan disampaikan oleh para narasumber. Silakan mungkin dimulai Pak Budianto menyampaikan closing statementnya. Sobat Penabur, izinkan saya mengutip satu statement dari John C. Maxwell. Dia mengatakan, "We are people of value who value people. That's why we add value to other people." Jadi kalau dalam konteks kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, buat saya khususnya sebagai pengurus di Yayasan BPK Penabur, saya melihat bahwa saya dan kita semua di sini, kita sudah diberikan suatu value oleh Tuhan. Bahkan kita diberikan talenta, kita diberikan kesempatan, dan kalau boleh dibilang, buat pejabat struktural sudah ada penugasannya. Nah, kita sebagai orang-orang yang sudah mendapatkan value dari Tuhan, tentunya kita melihat orang lain juga seseorang yang punya value. Dan baiknya kita sebagai orang-orang tersebut, kita juga punya kerinduan untuk terus memberikan value untuk orang-orang tersebut. Karena dengan adanya kerinduan tersebut, kita bisa menolong orang tersebut untuk berkembang terus, dan juga dengan apa yang kita miliki, kita tularkan atau kita inspirasi. Dan kedua, terakhir dari saya mungkin, lakukan itu dengan abundance mindset. Itu juga salah satu quote yang sangat saya pergunakan dengan baik dari John C. Maxwell. Bahwa abundance mindset ini berarti bahwa dari setiap kita itu, kita punya kelimpahan, kita punya kelebihan. Dan kita percaya bahwa jika kelimpahan itu kita miliki dan kita bagikan, orang lain akan menerima kelimpahan tersebut, dan kelimpahan itu bisa terus dibagikan kepada lebih banyak orang. Maka value yang kita mau berikan kepada orang-orang yang mau kita percaya sebagai penerus kita, guru kepada muridnya, kita tahu murid tersebut mau jadi seperti apa. Nah, kita berikan itu dengan kelimpahan sehingga mereka juga merasakan ada banyak kelimpahan yang boleh dia terima dan dia membagikan juga dengan kelimpahan. Demikian Pak Agus. Wah, terima kasih Pak Budianto untuk closing statement yang sungguh sangat menginspirasi. Dan silakan Pendeta Natas Jadi boleh menyampaikan juga closing statementnya. Iya, Sobat Penabur, kalau kita bicara soal servant leadership atau kepemimpinan yang melayani, maka satu situasi yang perlu kita sadari, bahwa masalah kepemimpinan yang dihadapi oleh banyak orang, banyak lembaga, banyak negara, tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang sedang terjadi di lingkungan luar, eksternal. Betul bahwa perang antar bangsa memang berpengaruh terhadap ekonomi global, terhadap ekonomi lokal, iya. Pandemi yang kita hadapi beberapa tahun lalu pun juga memang berdampak terhadap kehidupan kita. Ya, memang itu hal-hal yang bisa mempengaruhi. Tapi yang juga perlu disadari adalah bahwa masalah yang kerap muncul dalam dalam hal kepemimpinan ternyata banyak ditentukan oleh apa yang ada dalam hati manusia, dalam hati si pemimpinnya begitu. Kalau seorang pemimpin membiarkan hatinya ditumbuhi oleh hal-hal negatif, iri hati, dendam, hati yang culas, tidak puas sehingga tidak pernah bersyukur, maka kepemimpinan yang ditampakkan pun akan berpusat pada dirinya, pada egonya begitu ya. Sehingga ketika dia diundang untuk mau mengembangkan orang lain, untuk memberdayakan orang lain, dia akan menolak karena kebutuhan dirinya tidak terpenuhi, ya, keinginan dirinya. Nah, karena itu setiap pribadi, apakah sebagai pengurus, apakah sebagai pejabat struktural, sebagai guru, sebagai karyawan, siapapun kita, perlu betul-betul memeriksa kondisi hati kita sebagai para pemimpin ini. Apakah hati kita sudah bersih dari rasa-rasa negatif, ya, iri hati, kekecewaan, dendam, rasa tidak puas dan sebagainya. Karena itu akan berpengaruh terhadap sikapnya. Seorang pemimpin yang memiliki luka, memiliki dendam, bukan tidak mungkin dia akan merasa tidak nyaman, tidak aman. Dia takut tergantikan, dia takut tersaingi dan sebagainya. Alhasil menutup pemberdayaan dan pengembangan teman-temannya. Nah, karena itu setiap kita perlu bertanya, sebagaimana kondisi hati kita di hadapan Tuhan. Apakah hati kita mau dibersihkan oleh karena kuasa Roh Kudus?
Sehingga iri hati, dendam, culas, ketakutan itu bisa digantikan oleh rasa syukur, oleh rasa puas. Sebab kepenuhan anugerah Tuhan itu nyata dalam kehidupan orang-orang yang telah ditebus. Dengan begitu dia punya hati yang mau bersyukur, dia punya hati yang mau melayani, dia punya hati yang penuh. Sehingga dengan begitu dia mau berbagi untuk orang lain. Dia mau membuka hatinya untuk melibatkan orang lain bergerak maju bersama. Demikian. Baik, terima kasih Pendeta Natasiadi dan juga Bapak Budianto Gunawan atas paparan dan closing statement yang sudah disampaikan, yang saya pikir bisa menginspirasi kita semua. Terutama tadi beberapa hal yang saya tangkap adalah bagaimana kita punya self-awareness, kesadaran diri itu untuk di dalam proses memimpin itu tidak mudah. Satu, yang kedua juga terjebak di dalam kepemimpinan yang selalu pengennya jadi orang nomor satu, nggak boleh ada yang gantiin gitu ya. Tetapi hari ini kita belajar tentang bagaimana melakukan empowering dan juga developing others, membangun, mengempower orang lain. Dan kiranya melalui paparan yang disampaikan, ini bisa mencerahkan, memotivasi kita semua untuk terus belajar, memberdayakan, mengembangkan orang lain yang juga hadir dalam perjumpaan kita dalam pelayanan, terutama di WK Penabur. Dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati karya dan pelayanan juga Pak Natasiadi dan juga Pak Budianto Gunawan. Sobat Penabur di 15 kota, terima kasih telah menyimak new webinar kali ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu pengurus Yayasan BPK Penabur, pengurus 15 kota sempat, dan juga pejabat struktural yang telah mendukung terselenggaranya new webinar kali ini. Sampai jumpa di new webinar berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.